Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Topik pertama yang akan kita pelajari adalah limit fungsi trigonometri. Untuk matematika peminatannya kita ketemu lagi ya sama limit, tapi di sini limitnya itu limit fungsi trigonometri. Oke. Ada apa aja sih di limit fungsi trigonometri? Nah, nanti akan ada 4 subtopik. Ada pendahuluan dulu, kemudian baru kita ke limit fungsi trigonometri, baru ke limit menuju ketahinggaan, dan terakhir ada asimptot. Pertama ini pendahuluan dulu nih, kita review dulu materi limit di kelas 11. Kalau di kelas 11 itu di matematika wajib, nah sekarang ketemu limitnya di matematika peminatan. Sebelum mulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Amin. Kita di sini kata limit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya di sini kalimat ini sebagai gambaran untuk kalian biar lebih mudah lagi memahami apa sih limit di matematika itu. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya ini sepeda tersebut hampir menabrak pembatas jalan. Nah, artinya hampir berarti belum ya, tapi cukup dekat untuk menabrak pembatas jalan. Atau yang kedua, pelari dengan nomor punggung 22 mendekati garis finish. Gitu. Jadi kalau mendekati artinya sudah sampai belum? Nah, belum ya. Gitu, tapi sudah mendekati ke titiknya. Tapi belum sampai. Nah, ini ada yang masih ingat nggak nih dengan fungsi ini? Contoh fungsi yang ini. Ada fungsi dari X, dari variabel X, fungsinya ini 16 min X pangkat 2 dibagi dengan 4 plus X. Oke, kalau kita lihat di sini untuk F1 itu nilainya 3 ya. Dari mana 3? Nah, ini kalau Fx-nya 16 min X kuadrat per 4 plus X. Nah, X-nya diganti sama 1. Nah, diperoleh hasilnya itu 3. Kemudian kalau 0, 4, kalau F-1 sama dengan 5. Bisa ya ini mah ya. Nah, ini kita lihat lagi untuk min 2. Kalau X-nya negatif 2 itu hasilnya 6. Kalau X-nya negatif 3 itu hasilnya 7. Nah, sekarang kalau X-nya negatif 4. Nah, ternyata kalau kita substitusikan negatif 4 ini kita substitusikan ke fungsi fx ini, diperoleh hasilnya itu 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu berapa sih? Ya, berapa ini 0 per 0 teh? Nah, ini disebutnya bentuk tak tentu. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan nilai fungsi pada titik X sama dengan negatif 4? Karena tadi bentuknya tak tentu hasilnya. Nah, tadi kira-kira kenapa ya kok hasilnya jadi tak tentu 0 per 0? Bagaimana menentukan nilai fungsi pada titik X sama dengan negatif 4? Nah, kita lihat di sini nih. Ingat lagi untuk materi fungsi di kelas 10. Kalau bentuknya pecahan ini penyebutnya itu tidak boleh 0. Kenapa? Coba kita lihat di sini dulu ya. Kalau 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Kenapa 3? Karena 3 kali 2 itu hasilnya 6. Nah, sementara kalau misalkan 6 per 0. Nah, berapa nih? Berapa yang dikalikan 0 hasilnya 6? Bilangan berapa dikalikan 0 hasilnya 6? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, maka dari itu untuk fungsi yang bentuknya pecahan, penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Di sini
Karena 4 tambah X, artinya X-nya ini tidak boleh sama dengan negatif 4. Jadi terjawab yang tadi ya. Kenapa bentuknya jadi tak tentu? Karena X sama dengan negatif 4 ini bukan daerah asalnya. Atau nggak boleh di X sama dengan negatif 4. F di X sama dengan negatif 4 ini bisa kita hitung pada setiap nilai X yang sangat dekat dengan negatif 4. Seperti yang tadi diilustrasikan di awal. Ada itu hampir menabrak pagar jalan. Artinya hampir mendekati titiknya, tapi belum mencapai titiknya, tapi sudah ada di sekitar titik itu. Nah, sama ini juga. Nilai F sama dengan negatif 4 ini bisa kita hitung pada setiap nilai X yang sangat dekat dengan negatif 4. Maksudnya gimana? Nah, di sini ada nilai X-nya. Ada negatif 4,1, negatif 4,01. Ini. Nah, gini ya. Jadi kalau misalkan digambarkan, ini negatif 4 nih di sini. Nah, di sini kan ada nih negatif 4,01, artinya yang deket sampai ke X sama dengan negatif 4. Kemudian ada dari sini juga negatif 3,9999 gitu ya. Nah, ini jadi kita mencari nilai-nilai di sekitar negatif 4 ini. Nah, ternyata setelah disubstitusikan nilai-nilai X-nya ke fungsi fx ini, diperoleh hasilnya ini nih. Nah, coba kalau kita perhatikan hasilnya, ini mendekati suatu bilangan ya, 8,1, 8,01. Nah, ini 7,9. Nah, artinya saat X-nya ini kita nggak bisa menentukan nilai fungsi di X sama dengan negatif 4. Tapi saat kita mensubstitusikan nilai-nilai X di sekitar negatif 4, itu nilai fx-nya menuju ke suatu bilangan, menuju ke 8. Nah, ini perhatikan ya, gambarnya seperti ini. Itu jadi nilai-nilai di sini di sekitar negatif 4 ini menuju ke Y ini fx-nya ya, menuju ke angka 8, bilangan 8. Oke, penjelasannya seperti apa nih? Nah, di sini ya, tadi fx itu tidak terdefinisi di X sama dengan negatif 4. Tidak terdefinisi itu artinya X-nya nggak boleh negatif 4 karena nanti penyebutnya bernilai 0. Tapi kita bisa menyederhanakannya. 16 min X kuadrat ini bisa kita pecah jadi 4 plus X kali 4 min X per 4 plus X. Nah, di sini karena X-nya tidak sama dengan negatif 4, berarti 4 plus X dibagi 4 plus X ini nilainya 1 ya. Jadi ini 4 min X. Kita perhatikan di sini. Saat X-nya mendekati ini sumbu X mendekati negatif 4 dari arah kiri. Nah, ini ya sumbu X. Nah, di sini X-nya mendekati negatif 4 dari arah kiri dan kanan. Tuh. Maka sumbu Y-nya menampilkan nilai fx-nya yang mendekati 8. Jadi dari arah kanan. Nah, nilai y-nya menuju 8. Dari arah kiri, nilai y-nya atau nilai fungsinya juga menuju 8. Nah, artinya kalau seperti ini kita dapat mengatakan 8 ini adalah nilai limit dari fx saat x-nya mendekati negatif 4. Gitu. Jadi nilai fungsinya mah tidak ada ya. Dia tidak memiliki nilai fungsi. Hanya mendekati angka 8. Ini definisi limit non formalnya. Masih ingat ya? Ada limit kiri, ada limit kanan. Gitu. Jadi ini sumbu X
Kalau misalnya didekati dari arah kanan dan didekati dari arah kiri, ini nilai Y-nya menuju angka yang sama, di sini L. Nah, maka fungsi tersebut memiliki nilai limit. Jika didekati dari arah kanan dan dari arah kiri, nilai Y-nya juga menuju ke satu bilangan.